Mestinya silaturahim ini kita ke induknya dulu, datang dulu ke bapaknya, ke ibunya, baru ke anaknya. Silaturahim saya dengan Hidayatullah ini justru terbalik. Cucunya dulu saya datang. Saya datang dari yang di bawah Dumai, lalu kemudian saya datang Surabaya, lalu Surabaya saya tabligh akbar pengajian. Lalu kemudian ketika terjadi nauzubillah musibah tsunami di Palu, tsunami datang hancur. Itu yang datang baru yang perempuan tsunami, belum yang laki-laki Sumanto. Maaf Pak Sumanto. Hancur Palu. Maka saya 2 hari datang ke Palu. Yang memfasilitasi saya menyambut di airport, yang membawa ke tempat-tempat kantong-kantong banyak musibah, yang menunjukkan likuifaksi tanah yang menggulung, pohon kelapa 4 batang bisa bergeser 1 kilometer. Sampai sekarang pohon kelapa itu terjadi konflik, siapa yang punya? Karena kata yang punya ini pohon kelapa saya, kata yang punya tanah dia sekarang sedang berada di tanah saya. Nah, itu kalau menurut fikih gimana itu? Yang menunjukkan itu semua kepada saya di Palu adalah keluarga besar Hidayatullah. Yang membawa saya ke Palu itu Hidayatullah. Saya sudah silaturahim yang di Dumai, yang di Pekanbaru selalu, yang di Surabaya sudah, yang di Palu sudah. Berdoa di belakang kelasnya yang 2 lantai turun jadi 1 lantai, masuk ke dalam ke tepi pantai. Tapi puncak silaturahimnya baru hari ini. Apa pelajaran dari sini? Bahwa silaturahim mau diawali dari anaknya, dari cucunya, dari istrinya, dari kakeknya, bisa saja, dengan syarat dia mesti banyak berkembang biak. Sudah cukup banyakkah di 400 kabupaten ini? Kurang. Kita mau Hidayatullah menyebar ke seluruh dunia. Nanti Abdul Somad 20 tahun lagi ceramah diundang Hidayatullah cabang London. Sekarang saya nggak bisa diusir. Coba nanti berpikir. Maka adik-adik, anak-anak lagi, adik-adikku sekalian, cobalah menguasai bahasa asing. Kalau sekarang mungkin ceramah anak-anak Hidayatullah pakai bahasa Jawa karena cabang Surabaya, berikut kabari api insyaallah. Tapi mulai berpikir bagaimana Hidayatullah membuka cabang di Paris, Hidayatullah cabang di Jepang, Hidayatullah cabang di Belanda, maka insyaallah dia yang akan menebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang peluang untuk kita berceramah ke luar negeri itu banyak sekali, khususnya di bulan suci Ramadan, menjadi imam sholat tarawih sepaket dengan Idul Fitri, Idul Adha, sekaligus kuliah kultum subuh, duha, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi hanya baru bisa dinikmati orang komunitas Indonesia saja, karena menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Tapi coba kalau kita kuasai bahasa-bahasa asing ini, bahasa Mandarin juga perlu, Cina-Cina ini kita Islamkan. Utlubul ilma walau bisin. Walaupun hadis ini dikatakan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, katanya hadis utlubul ilma walau bisin ini hadis palsu. Tapi kata ahli hadis yang lain, hulu, terjadi melampau batas. Sebetulnya dia tidak sampai palsu, hanya dhaif saja, karena ada salah satu rawinya dhaif. Jadi boleh disampaikan untuk fadail amal, motivasi. Utlubil ilma walau bisin. Dulu kita disuruh menuntut ilmu walau ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi, karena Cina sudah datang ke kampung kita. Oleh sebab itu,
Kalau kita tidak bisa melawan musuh, maka dekati dia. Pistol, kalau tidak sanggup melawannya dari depan, pegang pangkalnya. Lawan dari depan, ditembak aja kita, pegang pangkal. Gimana dia mau nembak kita? Pahami filosofi ini dengan baik. Bagaimana dengan bahasa asing ini Pak Ustaz? Ta'allamtuhu wa hadaqatuhu. Saya belajar bahasa ini dan saya mendalaminya sepaham-pahamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadaqatuhu. Makna wa hadaqatuhu wa ta'ammaqatuhu, sedalam-dalamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Makanya bahasa Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar yang kirim surat ke Nabi dibacakan oleh Zaid bin Thabit, diterjemahkan langsung. Ketika itu umur Zaid bin Thabit 20 sana, 20 tahun, menguasai bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun. Begitu naik pesawat yang bisa ditangkap, thank you, landing. Oleh sebab itu maka kalau saya sudah berjumpa dengan cabang Hidayatullah cabang Dumai, Hidayatullah cabang Palu, Hidayatullah cabang Surabaya, maka generasi yang sekarang setelah 46 tahun maka berpikir bagaimana Hidayatullah bercabang-cabang, di mana bumi dipijak di situ akan ada Hidayatullah insyaallah. Siap? Semangat anak-anak Hidayatullah. Ini bunyi siapnya ini tak siap semangat atau siap lapar. Tapi insyaallah tantangan generasi Hidayatullah sekarang jauh lebih berat daripada pendahulu-pendahulu kita. Mereka sudah meletakkan tiangnya, mereka sudah membuat fondasinya, maka atapnya, menaranya, kubahnya itu akan dilanjutkan oleh generasi yang ada di hadapan saya ini insyaallah. Kalaupun Abdul Somad mati 2-3 hari lagi, tapi cita-cita besar ini tetap terlaksana 1 abad ke depan, Islam Eropa, Islam Amerika, Islam Australia, maka pahalanya tetap mengalir ke makam Abdul Somad, walaupun yang melaksanakannya anak-anak Hidayatullah. Dan nanti masuk surga itu tidak sendirian, tapi rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumratun zumara, masuk surga berjamaah. Insyaallah kita akan masuk surga bersama jamaah Hidayatullah. Rombongan masuk surga, jamaah Hidayatullah. Apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tentu yang masuk pendirinya dulu. Yayasan, semua kiai, santri, wali santri, security masuk juga. Polisi yang mengawas di luar masuk juga. Yang mewakafkan tanah. Habis itu tiba-tiba dilihat malaikat, ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini dari Hidayatullah? Enggak. Terus gua masuk sini, pernah ceramah 2 kali. Itulah pentingnya menggabungkan diri dengan orang-orang soleh. Hidayatullah ini bukan sekedar soleh, tapi musleh. Karena soleh, solehun li nafsihi, musleh, muslehun li ghairihi. Maka dia tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi soleh untuk umat dan bangsa. Hanya saja cakupannya kita ingin lebih luas di masa akan datang insyaallah. Amin. Tapi ini tanggung jawab bukan as-sabiqun, tapi tanggung jawab al-lahiqun. Bukan tanggung jawab salaf, tapi tanggung jawab khalaf. Karena yang salaf sudah berbuat,
yang khalaf tinggal melanjutkan. Bukan maksud salaf. Generasi 3 abad pertama itu salaf ilmu hadis, salaf pendahulu Hidayatullah. Yang di hadapan saya ini adalah khalaf, generasi belakangan yang akan melanjutkan tongkat estafet ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang berpikir tentang Jakarta, dikit-dikit Jakarta, buka kantor pusat Jakarta, buka induk Jakarta, office head Jakarta. Tapi Hidayatullah